Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nafi Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak perilaku tercela, yaitu fitnah. Nah, materi ini membahas cara mendalam tentang fitnah, sebuah perilaku tercela yang memiliki dampak merusak dalam Islam. Pemahaman ini penting untuk menjaga kehormatan, memelihara kerukunan, dan meraih ketentraman hidup. Nah, kita bakal memahami fitnah sebagai sebuah dosa besar. Jadi kita bisa tahu nih, fitnah itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah, fitnah adalah tindakan menyebarkan perkataan bohong, informasi palsu, atau tuduhan yang tidak benar. Tujuannya sangat merusak nama baik, menjatuhkan ketenaran, menimbulkan kebencian di masyarakat. Dalam ajaran Islam, fitnah dikategorikan sebagai dosa besar karena daya rusaknya yang luar biasa. Tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi tatanan sosial. Nah, landasan hukum fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Sering banyak kan kita dengar fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini ada hadis, yaitu wal fitnatu asaddu minal qatl. Surah Al-Baqarah ayat 191. Ayat suci ini menegaskan betapa bahayanya fitnah. Secara harfiah berarti fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pembunuhan merenggut nyawa, jadi pembunuhan itu adalah dosa yang sangat besar dan sama sepertinya fitnah ini. Kita lanjut ke berbagai wajah fitnah, kenali bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama ada fitnah adu domba. Apa sih fitnah adu domba? Fitnah adu domba bukan yang kayak adu domba, kayak kurban gitu. Nah, fitnah adu domba yaitu tindakan menghasut atau memprovokasi kedua pihak atau lebih agar saling membenci. Nah, contohnya Amerika memprovokatorin Israel sama Rusia gitu. Nah, fitnah tuduhan yaitu menuduh seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan tanpa adanya bukti yang cukup. Nah, yang ketiga ada fitnah tulisan atau media, penyebaran informasi palsu. Ini biasanya terjadi di medsos, media sosial. Nah, terus fitnah lisan biasanya itu menyebarkan lewat kabar bohong lewat mulut, kayak tetangga gitu. Nah, konsekuensi fitnah, kerusakan yang tidak dapat terhindarkan. Dampak buruk dari fitnah menyentuh berbagai aspek kehidupan, menciptakan gelombang kehancuran yang baru, yaitu merusak kehormatan dan martabat, menghilangkan kepercayaan, menimbulkan permusuhan dan perpecahan, mendatangkan dosa dan azab. Nah, fitnah dalam fitnah dalam realitas. Contoh di kehidupan sehari-hari yaitu menyebarkan gosip tentang teman kerja atau tetangganya. Nah, ini sering nih dilakukan oleh ibu-ibu atau perempuan. Nah, yang kedua, membagikan berita yang tidak benar di media sosial, di grup, bisa di story Instagram, segala macam. Nah, yang ketiga, menuduh seseorang mencuri. Jadi kita bisa aja menuduh orang mencuri tanpa ada bukti yang kuat. Jadi orang bisa salah paksa, salah sangka. Jadi bisa jadi pengeroyokan, main hakim sendiri. Nah, terus mengadu domba. Nah, itu seperti tadi mengadu domba dan membuat
narasi negatif. Nah, perisai diri. Strategi kita menghindari fitnah yaitu yang pertama, tabayun. Apa sih itu tabayun? Nah, tabayun adalah selalu melakukan konfirmasi dan mencari kebenaran sebelum kita menilai atau kita harus menyaring dulu. Nah, yang kedua, menjaga lisan dan tulisan. Nah, yang ketiga, saring sebelum sharing. Asik ini. Nah, yang keempat, berpikir positif. Jadi kita nggak boleh langsung netting gitu. Yang kelima, ingat pertanggungjawaban. Nah, berkat menjauhi fitnah, hidup penuh kedamaian. Berkat menjauhi fitnah sama dengan hidup penuh kedamaian. Nah, dari sini aja kita bisa ketahuan, kita menjauhi fitnah, hidup kita penuh dengan kedamaian. Betul gitu adik-adik, permisa. Nah, menjauhi perilaku fitnah membawa banyak hikmah dan manfaat, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Yang pertama, menjaga persaudaraan dan kedamaian. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, dicintai Allah dan sesama manusia. Jadi kita tidak dimusuhi, teman-teman. Yang keempat, terakhir, menjadi pribadi berakhlak mulia. Nah, sampai sini saja penjelasan saya tentang materi fitnah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.